Soal pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Nah, dikatakan audit prosesnya sistematik yang dimaksud artinya memiliki prosedur atau memiliki tahapan-tahapan yang bagus dan direncanakan. Dasarnya adalah bukti, berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Seperti yang kita ketahui, asersi adalah pendapat manajemen yang secara implisit ada di laporan keuangan, dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang kita evaluasi bukti secara objektif adalah bukti tentang pendapat mereka. Dalam laporan keuangan ada pendapat manajemen di dalamnya. Hubungan auditing dengan akuntansi. Auditing dan akuntansi tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat, di mana akuntansi merupakan suatu proses mengakumulasi data dan melaporkan informasi keuangan melalui kegiatan penjurnalan, pengklasifikasian ke masing-masing akun, pengikhtisaran serta pembuatan laporan keuangan. Kemudian auditing prosesnya terbalik dari akuntansi. Auditing harus ada laporan keuangan dulu, kemudian menganalisis bukti-buktinya untuk memverifikasi apakah laporan keuangan mencerminkan peristiwa ekonomi atau transaksi yang terjadi dengan menganalisa bukti-bukti yang dihasilkan dari proses akuntansi. Auditing merupakan produk akhir dari akuntansi. Ada dulu produk akhir dari akuntansi, maka auditing bisa memverifikasi. Alasan mengapa entitas perlu diaudit. Di laporan keuangan ada risiko informasi. Risiko informasi memerlukan orang yang profesional dalam pengauditan. Biasanya proses di perusahaan sudah sangat banyak, rumit, dan setiap perusahaan pasti berbeda-beda prosesnya. Kemudian pemegang sahamnya juga ada di mana-mana. Pengguna informasinya juga banyak, seperti pemerintah, investor, atau pemegang saham, masyarakat, manajemen, badan pengatur, dan karyawan. Jika seandainya setiap yang membutuhkan informasi auditornya datang memeriksa, pasti akan rumit. Maka dari itu dibutuhkan auditor yang independen, yang dianggap mumpuni atau profesional, untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan itu telah disusun secara baik, wajar, dan memadai, dan mencerminkan realitas dan peristiwa ekonomi yang terjadi. Soal kedua, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Ada jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntansi dibagi lebih lanjut menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. Yang kedua, pemeriksaan examination atas laporan prospektif. Yang ketiga, review. Yang keempat, prosedur yang disepakati bersama. Kemudian ada jasa non-atestasi, adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah: pertama, perikatan konsultasi manajemen, kedua, verifikasi pajak untuk membela klien, ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh memberi nasihat perpajakan, dan keempat, kompilasi laporan keuangan. Soal ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Terdapat jenis laporan auditor, yaitu laporan bentuk standar atau baku, adalah laporan yang paling banyak dikeluarkan. Laporan ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian atau qualified opinion, yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU. Contohnya adalah laporan audit independen. Opini auditor atas laporan keuangan auditan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, yaitu kondisi yang harus dipenuhi, bukti audit yang dibutuhkan, lengkap, laporan keuangan lengkap. Auditor memberikan opini tersebut apabila seluruh penerapan prinsip akuntansi berterima umum sudah sesuai dengan kriteria atau harapan auditor, atau sesuai SAK. Kedua, wajar dengan pengecualian, di mana auditor memberikan opini tersebut apabila ada beberapa yang tidak sesuai atau tidak sepakat antara auditor dengan klien, sehingga auditor mengkualifikasi.
Ketiga, opini tidak wajar, yaitu auditor memberikan opini tersebut biasanya dilakukan hanya jika ketidaksesuaian terhadap PABU mempunyai efek yang besar atau material dalam laporan keuangan. Yang keempat, disclaimer atau tidak memberi opini terjadi ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup atau tepat untuk mendasari opini. Soal keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Adapun tujuannya, yang pertama memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atau laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Skeptisme secara mudah dikatakan tidak langsung mempercayai fakta sebelum mencari keyakinan yang memadai atau yang masuk akal atas fakta tersebut. Auditor harus memiliki sikap yang skeptisme, yang selalu mempertanyakan tapi profesional. Yang dimaksud profesional adalah skeptisme yang didasarkan kepada pelatihan-pelatihan yang diikuti atau daftar pendidikan. Sedangkan menggunakan pertimbangan auditor, artinya penerapan pelatihan atau pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Soal ke-6, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Adapun tanggung jawabnya, yaitu 1. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang ketiga, menyediakan hal-hal di bawah ini bagi auditor. 1. Akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola relevan dengan penyusunan laporan keuangan, seperti catatan, dokumen, dan hal-hal lain. Yang kedua, informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor dan manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk tujuan audit. Dan yang ketiga, akses tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Soal ketujuh, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien, yaitu mencakup independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Sedangkan independensi dalam penampilan yaitu independensi yang mempertimbangkan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Auditor harus memiliki independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Tidak boleh ada yang diabaikan. Soal ke-8, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Adapun manfaat melakukan perencanaan audit,
yaitu mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Auditor bisa mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dengan perencanaan audit, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Dengan melakukan perencanaan audit, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerja mereka, membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Kemudian, adapun tahapan dalam merencanakan audit, yaitu menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis awal, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Soal ke-9, jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen dibagi atas 3 kelompok transaksi, yaitu asersi atas golongan transaksi, kemudian asersi atas saldo akun, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Di dalam asersi atas golongan transaksi terdapat keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, dan klasifikasi. Di dalam asersi atas saldo akun terdapat eksistensi atau keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan pengalokasian. Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan terdapat keterjadian serta hak kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan keberpahaman, keakuratan dan penilaian. Soal nomor 10, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Ada 10 prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitikal, yaitu mencakup pertimbangan auditor atas perbandingan informasi keuangan atau non-keuangan entitas. Yang kedua, melakukan inspeksi, biasanya mengunjungi fasilitas aset berwujud, dan inspeksi atas dokumen dan catatan. Yang ketiga, melakukan konfirmasi. Konfirmasi adalah suatu formulir permintaan data yang memungkinkan auditor memperoleh informasi langsung dari sumber, independen, dari luar organisasi klien. Biasanya klien membuat surat tertulis kepada pihak luar, namun auditor mengendalikan pengiriman dan penerimaan surat. Kemudian permintaan tertulis harus mencantumkan instruksi yang meminta penerima mengirimkan jawaban langsung kepada auditor. Kemudian, melakukan permintaan keterangan. Keterangan yang diminta dapat berupa lisan atau tertulis, baik kepada pihak klien maupun eksternal. Prosedur dari pihak klien dapat berupa hasil prosedur analitis, dan keterangan dari pihak eksternal dapat berupa keterangan dari pengacara atau pihak lain. Kemudian, melakukan penelusuran. Prosedur ini digunakan untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat di jurnal. Untuk melakukan penelusuran, caranya pilih dokumen transaksi dari arsip, dokumen sumber, kemudian pastikan informasi dari dokumen tersebut telah dicatat ke catatan akuntansi, biasanya untuk menguji asersi kelengkapan. Kemudian melakukan vouching atau kelengkapan dokumen. Kebalikan dari tracing dilakukan dengan cara memulai dengan catatan akuntansi, kemudian periksa apakah dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, valid, dan sah. Tujuannya untuk memeriksa apakah ada transaksi yang dicatat padahal sebenarnya transaksi itu tidak ada atau terjadi. Biasanya digunakan untuk menguji asersi keberadaan dan keterjadian. Kemudian melakukan pengamatan atau observasi. Biasanya berupa melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu aktivitas, terutama dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien. Kemudian melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi. Auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis dokumen atau catatan akuntansi. Kemudian, pelaksanaan ulang atau reperforming dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Kemudian, teknik audit berbantuan komputer. Auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk 5 hal. Yang pertama, melakukan kalkulasi dalam perhitungan yang digunakan dalam prosedur analitikal. Yang kedua, memiliki sampel untuk melakukan konfirmasi. Yang ketiga, membandingkan elemen data dalam file yang berbeda. Kemudian mengirim data uji ke program klien untuk menentukan bahwa aspek dari pengendalian internal telah berfungsi. Kemudian melakukan ulang berbagai perhitungan seperti buku pembantu piutang, dagang, atau sediaan. Selanjutnya, keandalan bukti audit. Untuk paling andal, dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor.
Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien adalah bukti audit yang andal. Kemudian dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal adalah bukti audit yang kurang andal. Dan dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal merupakan bukti audit dari keandalan rendah. Paling andal diperoleh langsung oleh auditor, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, dan data elektronik, dan lain-lain. Bukti audit berupa dokumen asli. Sedangkan keandalan rendah yaitu bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, bukti audit yang diperoleh secara lisan, bukti audit diperoleh melalui mesin fotokopi, dan faksmili. Soal ke-11, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Jika auditor menginginkan keyakinan 99%, maka risiko audit 1%. Jika auditor menginginkan keyakinan 95% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya 5%. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit adalah pertambahan yang satu akan mengurangi yang lain. Jika bukti audit lebih besar, tentu risiko audit akan semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan. Jika bukti audit lebih besar, risiko audit lebih besar, maka materialitas lebih kecil. Karena itu, materialitas, risiko audit, dan bukti audit saling berkaitan. Soal ke-12, jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Bisa kita lihat pada gambar, risiko bawaan dan risiko pengendalian itu ada maksimum, tinggi, sedang, dan rendah. Jika berada pada maksimum, maka risiko deteksinya sangat rendah. Jika tinggi, maka risiko deteksinya biasanya rendah. Apabila risiko bawaan dan pengendaliannya sedang, dan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat yang rendah, maka risiko deteksinya tinggi. Kemudian hubungannya dengan pengujian substantif adalah jika risiko bawaan dan pengendalian maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka auditor menggunakan pengujian yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Pengujian paling efektif adalah pengujian atas rincian saldo akun dan pengujian atas rincian transaksi. Kemudian, jika semakin rendah risiko deteksi atau semakin tinggi risiko pengendalian, maka waktu pelaksanaannya semakin mendekati akhir tahun. Sedangkan jika risiko pengendalian rendah, risiko deteksi sedang atau tinggi, maka waktu pelaksanaannya menjadi 4 bulan, 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Jika risiko bawaan maksimum dan pengendalian semakin tinggi, maka risiko deteksinya rendah atau sangat rendah, maka sampel yang diambil lebih besar kalau semakin rendah. Tapi kalau risiko deteksinya semakin tinggi, sampel yang diambil tidak perlu besar untuk sampel deteksi. Soal ke-13, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan jika risiko pengendalian rendah saja. Berarti jika pengujian pengendalian tinggi, maka yang dilakukan prosedur untuk memperoleh pengendalian. Ada 4 prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Pertama, permintaan keterangan, yaitu meminta keterangan dari personel klien yang tepat, kemudian melakukan inspeksi, dilakukan dengan cara menarik email, kemudian melakukan pengamatan, yaitu melakukan pengamatan atas aktivitas, dan yang terakhir pelaksanaan ulang. Penjelasan luas dasar-dasar pengaudit saya,